Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak kelas 6 SD Jatikarya 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya anakku sekalian, hari ini bertemu kembali dengan Bapak ya, jadwal pelajaran agama. Sebelum kita mulai, mari kita baca berdoa dulu, yaitu baca basmalah dan doa mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Ya anakku sekalian, nih kita masuk materi pada hari ini. Minggu yang lalu kita udah ulangan ya. Kita lanjutkan kembali tentang beriman pada qada dan qadar. Coba kamu lihat itu buku halaman 68, yaitu contoh-contoh qada. Ini ada gambarnya ya. Sini matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ini qada, udah ketentuan Allah ya. Ini Allah sudah tetapkan ya. Kemudian kematian pasti datang. Ini udah qada dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya napas akan mengalami kematian ya, bukan manusia saja semuanya. Kemudian bumi serta planet lainnya berputar sesuai dengan porosnya nih perputaran bumi ya. Dan benda-benda langitnya ini semua udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya, berputar, berotasi sesuai dengan yang sudah ditakdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhikmah beriman kepada qada. Satu, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Nah, ini adalah salah satu hikmah. Jadi disiplin waktu untuk datang ke sekolah ya. Dan untuk kegiatan lainnya ya, termasuk kegiatan kita sehari-hari, sholat 5 waktu dan sebagainya ya. Jadi walaupun kita belajar online di rumah, hidupnya harus teratur ya, begitu. Itu hikmah mana pada qada dan qadar. Kemudian manfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Nah, kita harus menggunakan waktu dengan positif ya, yang baik-baik, karena nanti untuk kebaikan kita juga. Kalau yang jelek-jelek ya nanti kembali kepada diri kita. Kemudian 3, menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua ya. Tentunya kalau kita sekolah kasih uang jajan sebagainya ya, kita terima ya dengan ikhlas ya. Terus kemudian kita gunakan dengan baik. Tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Ini nggak boleh sombong, kabur, ujub, nggak boleh ya. Nah, selanjutnya berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan yang padat. Ini kita harus berhati-hati, walaupun musibah semua itu ditentukan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sebagai manusia harus berhati-hati dan juga berikhtiar. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Kerjakan tugas dengan baik, belajar tugas apa dan sebagainya. Santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun dia berada ya, bersikap sopan, rendah hati ya, jadi dimanapun dia berada. Kemudian langsung saja ini ke halaman berikutnya, yaitu halaman 71, contoh-contoh qadar. 1, menjadi anak pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Tentunya kita kalau mau pintar, mau rajin, jadi anak soleh ya, harus belajar dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan diam aja, jangan malas. Kalau malas nggak jadi apa-apa nanti ya. Jadi harus rajin, sungguh-sungguh belajar dan juga berdoa, beribadah, sholat 5 waktu dan sebagainya.
menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Ya, semua itu kalau untuk juara lomba apa sebagainya itu perlu sungguh-sungguh dan terus kemudian berlatih. Berlatihnya juga jangan malas-malas, harus gigih sungguh-sungguh baru jadi juara nanti. Jadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Ya, jadi anak jadi jangan sombong, tapi kita terus bergaul dengan teman kita dengan baik, berkata-kata dengan baik, terus berlakukan dengan baik, sopan dan sebagainya. Nanti akan disenangi oleh teman-teman kita, ya, termasuk oleh guru juga. Jadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qori terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi harus usaha yang gigih. Ya, ini baca Al-Quran atau kita mau baca Al-Quran lebih baik lagi buat lomba, tentunya kita harus ini belajar dengan baik, ya. Apalagi baca Al-Quran harus ada guru ngajinya. Kalau orang tua kita bisa, kita ajarin orang tua kita, ya, seperti itu. Kemudian hikmah kepada qadar. Satu, menyadari bahwa semua yang cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Itu semua itu harus usahakan, harus berusaha. Kemudian memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan apa, harus yakin, kerjakan, ya salah nggak jadi masalah, namanya belajar, ya, tapi kita terus berusaha, ya, belajar. Giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Nah, ini giat dan disiplin, waktunya belajar mulai kelas 6 nih, ya, dikit lagi mau ujian dan lulus, kamu akan melanjutkan lagi ke sekolah berikutnya. Harus sungguh-sungguh giat belajar supaya lulus. Setelah lulus harus punya rencana mau kemana kamu, ya, setelah lulus ini. Nah, begitu, jadi udah berangkat dewasa kamu, ya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya anak sekalian, ini tugasnya yaitu di halaman 73. Cukup yang A saja, yaitu jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar dan tepat. 1. Jelaskan pengertian kodo. 2. Sebutkan 2 contoh kodo. 3. Sebutkan 2 contoh qadar. 4. Sebutkan 1 hikmah beriman kepada kodo. 5. Sebutkan 1 hikmah beriman kepada qadar. Itu aja. Ditulis, ya, soalnya, ya. Soalnya ditulis 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dengan jawabannya. Nah, itu, ya, jadi tugasnya. Kemudian tugas berikutnya ketika mengerjakan, ya, dikirim fotonya. Jadi ada 2. Pertama, sedang mengerjakan, dikirim dengan fotonya, kalau bisa dengan baju seragam. Yang kedua, nanti kalau udah selesai, kemudian difoto hasil pekerjaannya, ya, seperti itu. Jadi 2, nanti Bapak checklist 2. Yang pertama kalau checklist 1 berarti dia kelihatan sedang mengerjakan, ya. Checklist berikutnya artinya dia kerjaannya sudah ada, di foto kerjaannya, ya, seperti itu. Jadi 2 checklist. Checklist pertama sedang mengerjakan, checklist kedua adalah pekerjaannya sudah selesai, di foto, ya, seperti itu. Ya, itulah anakku sekalian, itu materi pada kesempatan ini, yaitu tentang menerima qada dan qadar. Tadi Bapak sudah terangkan, termasuk juga tugasnya tadi Bapak sudah jelaskan, ya. Kamu kerjakan dengan baik, ya, tugasnya, ya. Mudah-mudahan kamu tetap sehat, ya. Ya, itu saja materi pada kesempatan ini, ya. Kamu simak dengan baik, kemudian kamu kerjakan tugasnya juga dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.